Ya. Ini memang Ini kotak didik dan ini kotak topping. oh, ya. Kotak didik ini berisi telur dan ratu lebah adanya di bawah. Kalau kotak topping ini berisi madu. Ya, ini bisa kita buka, bisa kita lihat. Dan lebah kelanceng ini bukan lebah yang berbahaya karena dia tidak bersengat. Jadi bisa dalam proses budidaya pun kita tidak perlu takut disengat atau apa. Ini madunya ada di atas. Oh, ini ya, ini madu. Ini madu semua. Nah, kalau misalkan saat panen itu seberapa besar madunya, Pak? Atau berapa bulan durasinya? Ya, kalau kita mengambil madu itu bukan bergantung pada berapa bulan durasinya, tetapi seberapa banyak? Ya, seberapa yang banyak sudah yang sudah ada dan yang terpenting dalam budidaya lebah itu adalah kita rajin membuat vegetasi. Karena madu itu adanya di bunga. Kalau kita tidak rajin membuat vegetasi, maka tidak mungkin kita akan memproduksi madu. Walaupun sudah durasi cukup lama, tapi tanpa ada vegetasi, lebah kita tidak akan memproduksi madu. Ya, ini kotak topping. Terus untuk kotak didik yang berisi telur dan ratu lebah itu adanya di bawah. Jadi kalau kita mau panen, ini cukup kita pisahkan seperti ini. Lubang plastiknya kita buka dan ini lebah kita ketok semua sampai nanti semuanya keluar, baru kita ambil madunya. Jadi tidak mengganggu yang di bawah. Betul, gitu ya? tidak mengganggu telur yang di dan bawah. lain-lain gitu ya. Ini untuk telur, telur dan ratu lebahnya di sana ya. Bahkan lebah pun juga sama. Di sana juga ada madunya masih juga menaruh madunya juga ada yang di bawah. Untuk yang putih ini apa, Pak? Yang ini telur yang sudah tua. Kalau yang ini masih muda? Ini yang telur muda. Oh gitu. Ya, ini tidak lama lagi nanti akan menetas. Dan ada banyak lagi juga. Kalau nanti pas kita mau panen, di dalam telur ini kita temui ada telur calon ratu, kita bisa sekalian langsung lakukan penangkaran. Oh ya, diambil gitu ya, Pak? Ya, jadi dari satu koloni ini bisa menjadi 2 koloni. Dengan cara diambil ratunya tadi, Pak? Iya, dengan cara diambil ratunya. Jadi memisahkan itu harus juga sama ratunya gitu, Pak ya? Iya, betul. Ratunya, karena yang bisa bertelur ini hanya ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik dunia maya maupun dunia gaib. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan berkah rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa di sini di Harangan Jatirejo. Kali ini salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-temanku semuanya, kita sekarang berada di pondok daripada rumah produksi madu Klenceng Menoreh ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba menggali apa itu madu klenceng, bagaimana cara penangkarannya dan efeknya untuk kesehatan bagaimana. Nah ini adalah contoh produk daripada madu klencengnya. Ini yang masih belum di packing. Oke, kita akan menemui sang juragan Pak Murdianto. Oke, ikuti. Ternyata juga masih ada tamu di sana ya teman-teman. Ini tamunya dari Somongari, pegiat sosial juga, ya. Namanya Santoso. Weh, kita lihat dia dulu teman-teman ya, karena dia masih membuat konten juga di sana. Nah, di sini sudah ada kandang-kandang ataupun geludukan ya, geludukan klenceng. Ini semua sudah berisi semua yang ini ya teman-teman. Dan ini yang masih dalam pembikinan untuk
menangkarkan lagi. Satu ini bisa ditangkarkan lagi di sana, diparu lah istilahnya seperti ini. Dan ini adalah gambarnya, bisa dilihat tahun kelengkengnya seperti ini. Oke teman-teman, di sini kandangnya sudah mencapai ratusan kandang atau ratusan gelodokan seperti ini teman-teman. Bisa lihat di sana ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Haryono Jatirejo Pak. Ya, Taman Saryono, selamat datang di Kelanceng Kelanceng Menoreh ya. Terima kasih, Matur Pak. sekali rawuhnya. Saya kok penasaran loh, Pak, Ya. mengenai budidaya tawon kelenceng, Ya. khususnya di daerah Menoreh sini. Ini pegunungan Menoreh Pak ya. Betul, betul. Tepatnya di desa mana Pak ini? Saya adanya di Desa Donorjo, Donorjo. Kecamatan Kaligeseh. Ya. Kecamatan Kaligeseh. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah ini Pak. Saya itu penasaran kenapa ada banyak tawon-tawon ataupun kandang-kandang tawon itu berkeliling di dekat-dekat rumah macam ini. Ya, Dan sudah mempunyai berapa kandang atau berapa wadah atau gelodokan Pak ini di sini Pak? ya, terima kasih Mas Haryono. Betul sekali, ini adalah salah satu usaha saya, yaitu ternak lebah Kelanceng yang saya budidaya cukup di dekat rumah. Dengan kita memanfaatkan sekitar rumah tanpa kita harus butuh lahan yang cukup luas, kita bisa budidaya seperti ini. Ini semuanya sudah berisi, bahkan sampai di belakang rumah juga ada. Kurang lebih di sekitaran rumah ini ada sekitar 120-an. 120-an. Cuman terlalu banyak itu juga tidak baik Mas, karena kita ukurannya vegetasi yang ada di lingkungan kita. Kalau vegetasi di lingkungan kita terbatas, kita budidayanya terlalu banyak, nanti tingkat produksi madunya tidak maksimal. Jadi untuk membudidayakan tawon kelenceng itu apa saja yang perlu dipersiapkan supaya tawon ini betah di kandang yang seperti ini? Ya, Gelodokan seperti ini. ya. Kalau seperti yang saya budidaya ini kan lebah Kelanceng spesiesnya jenis Levisep. Levisep ini sangat mudah sekali untuk budidaya karena memang satu, ini sudah menjadi kearifan lokal. Sebelum saya budidaya, lebah ini sebenarnya sudah banyak menempati rusuk-rusuk bambu, karena rumah-rumah di kampung itu kan banyak yang pakai rusuk bambu. Artinya secara alami sebenarnya lebah ini sudah ada di wilayah saya. Hanya saja sekarang sudah trending karena sudah dibudidaya oleh beberapa teman petani termasuk saya sendiri. Terus untuk sistem budidayanya pun bermacam-macam, ada yang cukup menggunakan satu kotak, ada yang menggunakan 3 kotak susun seperti ini. Ini juga ada banyak perbedaan, baik itu tingkat produksi, baik itu tingkat resiko cara budidaya, semuanya ada alasannya. Kalau saya sebagai salah satu ketua di kelompok tani Kelanceng Menoreh, saya tetap menyarankan dengan petani-petani lebah Kelanceng ini untuk menggunakan sistem budidaya dengan sistem kotak tingkat seperti ini, atau kotak didik dan kotak topeng. Kotak didik itu berisi telur, untuk kotak topengnya ini berisi madu. Jadi pada saat kita panen, pada saat kita mengambil madunya, ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, lebah tidak begitu stres. Yang kedua, kita meminimalisir jumlah korban yang terkena alat pemotong madu. Ini akan sedikit sekali kalau kita menggunakan kotak topeng seperti ini. Mungkin bisa langsung dilihat ke kamera. Ini bisa ditunjukkan di sini ya teman-teman. Ini adalah rumahnya ya, untuk kelenceng. ya. Memang Ini kotak didik dan ini kotak topeng. Kotak didik ini berisi telur dan ratu lebah adanya di bawah. Kalau kotak topeng ini berisi madu. Ya, ini bisa kita buka, bisa kita lihat. Dan
lebah kelanceng ini bukan lebah yang berbahaya karena dia tidak bersengat. Jadi bisa dalam proses budidaya pun kita tidak perlu takut disengat atau apa. Ini madunya ada di atas. Ini ya, ini madu. Ini madu semua. Nah, kalau misalkan saat manen itu seberapa besar madunya, Pak? Atau berapa bulan durasinya? Ya, kalau kita mengambil madu itu bukan bergantung kepada berapa bulan durasinya, tetapi seberapa banyak? Ya, seberapa yang banyak yang itu. sudah ada dan yang terpenting dalam budidaya lebah itu adalah kita rajin membuat vegetasi. Karena madu itu adanya di bunga. Kalau kita tidak rajin membuat vegetasi, maka tidak mungkin kita akan berproduksi madu. Walaupun sudah durasi cukup lama, tapi tanpa ada vegetasi, lebah kita tidak akan memproduksi madu. Nah, ini kotak topeng. Terus untuk kotak didik yang berisi telur dan ratu lebah itu adanya di bawah. Jadi kalau kita mau panen, ini cukup kita pisahkan seperti ini. Lubang plastiknya kita buka dan ini lebah kita ketok semua sampai nanti semuanya keluar, baru kita ambil madunya. Jadi tidak mengganggu yang di bawah. Betul, gitu ya? tidak mengganggu telur yang di dan bawah. lain-lain gitu ya. Ini untuk telur. Telur dan ratu lebahnya di sana ya. Bahkan lebah pun juga sama. Di sana juga ada madunya juga masih itu menaruh madunya juga ada yang di bawah. Untuk yang putih ini apa, Pak, yang Ini ini? telur yang sudah tua. Kalau yang ini masih muda. Ini yang telur muda. Oh gitu. Ya, ini tidak lama lagi nanti akan menetas. Dan ada banyak lagi juga kalau nanti pas kita mau panen, di dalam telur ini kita temui ada telur calon ratu, kita bisa sekalian langsung lakukan penangkaran. Oh ya, diambil gitu ya, Pak? Ya, jadi dari satu koloni ini bisa menjadi 2 koloni. Dengan cara diambil ratunya tadi, Pak? Iya, dengan cara diambil ratunya. Jadi memisahkan itu harus juga sama ratunya gitu, Pak ya? Iya, betul. Ratunya karena yang bisa bertelur ini hanya ratu. Ini baru ilmu ya, teman-teman. Maka ya buat teman-teman yang ingin menangkarkan ataupun ingin mengingu budidaya lebah seperti ini, kelenceng, tawon kelenceng ya, Anda bisa hadir di sini, tepatnya di Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purjo. Tepatnya di RT berapa, Pak, ini, Pak? RT 7 RW 3. RT 7 RW 3, bukan di RT 5 RW 3. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Ya, Nanti sama-sama. saya minta 1 sendok untuk mencicipi madu. Boleh. Apakah itu manis, asam atau asin? Nano. Ya, Begitu teman-teman. silakan. Ayo. Oke, Pak. Ini jenengan wis paket berapa mililiter ini ya? Ini 100 mili. 100 mili. Ya, ini isinya 100 mili. Itu biasanya kalau mau itu reseller, mau itu ke konsumen, saya tetap jualnya sama. Saya tetap jualnya sama. Untuk yang 100 mili ini harganya 60.000. Ya. Kalau ini 80 mili. Ini 80 mili harganya 50.000. Kalau ini 130 mili, ini harganya ini 75.000. Ya, saya jual. Kalau ini adalah tes. Kalau ini tester, jadi banyak sekali teman-teman yang datang ke Kelanceng Menoreh ingin mencicipi madu kelanceng itu seperti apa. Lah ini kami siapkan untuk tester, baik itu untuk konsumen, untuk teman-teman. Ada. Monggo Pertanyaannya kalau ini apa, Pak? Kalau itu teh Mas, itu gratis. Sambil ngelawak itu loh, Pak. Ya, itu Oke. teh. Oke, buat teman-temanku semuanya dimanapun berada ya, Anda cukup mengeluarkan duit 75.000 sampai 100.000 untuk mendapatkan ini ya, langsung dari sarangnya ya teman-teman. Anda bisa ngunduh sendiri juga bisa, disertai sang juragan juga bisa, dan dipastikan ini adalah asli. Ya. Begitu teman-teman ya. Dan jangan salah, mengkonsumsi madu itu, apalagi madu kelanceng seperti ini, kita cukup
satu kali konsumsi itu 1 sendok makan, artinya itu setara dengan 17 karbohidrat. 1 sendok makan itu kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, itu bisa kita konsumsi pagi sebelum kita beraktivitas ataupun malam kita sebelum tidur. Monggo Mas Haryono bisa dicicipi ya. Oke teman-teman, saya akan mencoba. Rasanya kayak apa sih madu itu? Karena madu tawon klenceng, madu tawon duan sama tawon gung atau tawon hutan itu berbeda teman-teman ya. Dan rasa ini akan tergantung pada musim bunga itu, musim bunga apa, vegetasi alam yang ada di sini. Gitu teman. Saya akan rasakan teman. Walaupun tadi saya sudah merasakan, ini adalah tandukan. Warnanya seperti ini teman-teman ya. Madu klenceng ini berasa kayak ada kecut-kecutnya. Jadi beda dengan madu madu tawon duan ya Pak betul. ya. Itu pengaruh rasa asam itu sebenarnya dipengaruhi dengan adanya kandungan propolis. Ya, propolis itu yang mempengaruhi rasa madu ini menjadi asam. Karena kalau madu klenceng ini kok manis itu justru diragukan apakah itu asli madu klenceng atau bukan. Tapi cenderung memang harus ada rasa asamnya atau yang sering kita kenal dengan istilah Jawa kecut. Nah, kecut. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedatangan saya di Klenceng Menurah ini bisa mendapat viewer yang banyak ataupun subscribe yang banyak. Teman-teman jangan lupa ya, Haryono Jatirejo Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.